Halo, selamat malam Bapak Ibu. Malam karena kita merekamnya malam ya Pak Jati ya. Ya, jadi kita malam-malam mencoba untuk merekam ini tentang melihat kembali rencana proyek Work Ready Bapak Ibu. Ya, kita akan ngobrol lah tentang ini, masukan sedikit gitu-gitu, support apa yang mungkin perlu dilihat kembali. Intinya untuk dilihat kembali proyeknya supaya berdaya guna bagi siswa, kira-kira gitu. Kita mulai dari yang mana, Vin? Kita mulai susun aja lah ya, berurutan mulai dari SMK 49. Nah, ini SMK 49 ini saya cerita dikit ya Pak. Kontennya kira-kira tentang membuat minimarket. Jadi mereka akan bikin minimarket. Overall sih sudah oke sebetulnya. Jadi akan melibatkan si siswanya untuk merancang desainnya, isinya minimarket dan lain-lain. Gitu. Pak Jati bisa scroll sedikit tuh Pak bagian komentar dari kita yang sudah ditulis di situ. Oh ya. Nah, kalau Jadi di sini saya tulis work ready-nya sudah oke, focus on students-nya sudah oke, tinggal doability-nya. Mungkin Pak Jati mau bahas nih dikit doability-nya. ya, doability-nya itu kalau di benak saya ini tidak usah sampai mengerjakan menjadi minimarket gitu, tapi lebih ke rancangan, lebih ke prototype seperti apa yang diinginkan gitu. Jadi tidak usah diarahkan sampai pada membuat minimarketnya dan seterusnya karena itu akan memakan biaya dan waktu yang panjang. Jadi di waktu pendek ini anak-anak kalau mau ada minimarket yang begini, apa yang perlu dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi langkah-langkah sampai pada membuat 49 Mart ini terjadi gitu. Jadi prosesnya akan seperti apa, yang perlu apa dan seterusnya sampai membuat semacam membuat bisnis plan sebetulnya. Saya pikir begitu sih. Mungkin ada masukan, Bin? Iya, saya setuju Pak. Sebetulnya kalau kita lihat si desainnya ini, rancangan kegiatannya sih sudah oke ya, dari mulai mereka ya suruh research, nanti ada diskusi untuk melihat minimarketnya mau seperti apa. Hanya mungkin kalau realisasinya beneran minimarket, kalau dilakukan di masa pandemi ini akan sulit gitu. Jadi kalau mereka produk akhirnya berupa prototype, menurut saya work ready skills-nya juga sudah dapat di situ, gitu. Tidak usah terus jadi. Ya, dan di situ diberikan ruang-ruang untuk berpikir, ruang untuk merencanakan, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk adu argumen kan gitu. Justru ruang-ruang itu yang nanti mungkin Bapak Ibu perlu pikirkan supaya itu terjadi bagaimana gitu. Ya kan peran gurunya ngapain nih, peran siswanya ngapain gitu. Itu mungkin perlu diperhatikan juga bahwa ini semua yang terancang ya memang harus siswa dan di sini fokusnya ke student sudah terlihat di perencanaan. Itu. Oke. Kayaknya cukup sih segitu dan sepertinya sih pesan bagian yang tadi peran gurunya, terus siswanya aktif dan lain-lain itu berlaku untuk kelompok-kelompok yang lain juga ya Pak ya. Ya, general gitu. Oke, kita move on ya Pak ke SMK 40. SMK 40 ini proyeknya tuh cukup asik nih. Mereka bikin minuman tradisional. Jadi mungkin di antara hingar-bingarnya boba dan lain-lain, mereka mau bikin proyek tentang minuman tradisional. Ini kita kalau lihat dari checklist kita sebetulnya work ready-nya udah kelihatan walaupun belum eksplisit ditulis di perancangannya gitu ya. Terus siswanya akan cukup aktif, mereka merancang, mendesain mau minumannya kayak apa nih, proses menjualnya seperti apa, dan lain-lain. Terus kayaknya doable juga untuk dilakukan. Hanya mungkin bagian work ready-nya nih Pak, Bapak bisa kasih komentar dikit nggak work ready-nya nih? Ya, untuk work ready-nya karena dalam rancangannya ini work ready-nya harus terlihat muncul. Jadi nanti mungkin perlu dilihat langkah-langkahnya. Persiapan kalau
Ini justru persiapan sebelum launching pada minumannya. Itu work ready-nya akan syarat di situ. Jadi bukan pada membuat tradisionalnya, yang modern bukan, tapi pada perencanaan. Survei ke marketnya seperti apa, saingannya kemana, dan segala macam, berikanlah pada anak-anak supaya dia punya ruang-ruang untuk itu. Gitu. Ruang untuk survei, ruang untuk menentukan harga. Ya. Apakah nanti minumannya sehat ya terjadi atau tidak, itu urusan nanti. Gitu. Tapi berikan ruang work ready skill yang cukup banyak dalam berdebat, dalam dalam mencoba tuh. Nanti mungkin di ujungnya bisa jadi sih, kita nggak jadilah karena nggak make sense, ya bisa aja gitu. Tapi justru proses work skills-nya itu harus ada di situ. Ya, mulai dari isinya apa, memilih isi itu, kemasannya harus bagaimana, penjualannya harus bagaimana, mau dijual lokal di Jakarta saja atau dijual nasional atau mau dijual online gitu kan. Nah, menentukan itu harus semuanya. Gurunya bertanya-tanya gitu kan, mau dijual online enggak? Kalau online harganya berapa? Ongkos kirimnya bagaimana? Ongkos kirimnya mau bekerja sama siapa? Kalau mau bekerja sama taruhlah pengiriman A, syaratnya apa saja? Riset itulah yang diperlukan dan work ready skill-nya begitu. Itu sih. Oke, ya sih, saya setuju juga Pak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat project plan-nya tuh sudah ada ya yang unsur-unsur tadi yang Pak Jati jelaskan. Cuman mungkin belum kelihatan nih di bagian mana, misalnya kolaborasinya di bagian mana akan terjadi. Lalu kreativitinya siswanya akan berkreasi mendesain sesuatunya di bagian mana. Itu yang nantinya perlu didetailkan lah, di pinpoint gitu, di garis bawahi bagian mana pada tahapan-tahapan pembuatan pengerjaan proyek ini, begitu. Ya, jadi tahapan pembuatan proyeknya mungkin perlu Bapak Ibu guru guide. Ya, awalnya yang harus disurvei apa? Kan harus ada survei harga, harus ada survei isi, harus ada survei nanti minta izin ke POM, harus minta yang begitu. Jadi survei-survei itu didiskusikan, disitulah bisa muncul, itu mungkin yang nanti perlu dilihat. Jadi sebelum produksi itu harus ngapain, kalau pemasaran harus ngapain, kontennya harus ngapain. Elemennya banyak dan keren menurut saya. Gitu. Oke, thank you Pak. Nah, itu feedback buat SMK 40 ya. Sebetulnya overall sudah oke. Kita lanjut ke SMK 43. Nah, ini SMK 43 itu sebetulnya agak mirip dengan SMK 40 dari sisi rencana proyeknya. Hanya produknya kalau yang tadi itu minuman sehat tradisional, yang ini ke kopi. Tapi sebetulnya secara konten ya mereka akan membahas wirausaha gitu ya. Wirausaha membuat kopi dan dijual secara online. Nah, ini kayaknya pasti buat masa pandemi ini. Sepertinya komennya akan mirip sih ya Pak dengan yang tadi yang minuman sehat. Di bagian mana nih work ready skills-nya mungkin masih perlu didetailkan lagi pada tahapan-tahapan kegiatannya. Si siswa tuh mau berkolaborasi misalnya, kolaborasinya pada saat melakukan apa, bagaimana guru akan menemani, mendampingi siswanya pas berkolaborasi. Pastinya kan secara online nih, gimana caranya gurunya nanti membantu siswa atau ya dalam tanda kutip menemani ya, walaupun secara virtual ketika melaksanakan proyek ini. Terus apa yang membuat siswa bisa berkreasi menciptakan usaha kopi online, karena kan setiap kelompok mungkin akan berbeda-beda nih, mau usahanya kayak apa, mungkin proses penjualan online-nya seperti apa, atau jenis-jenis minumannya seperti apa. Nah, di situ Bapak Ibu nanti bisa melibatkan siswa, membuat siswa aktif, problem solving sama critical thinking-nya akan jalan nih, memikirkan kira-kira jenis kopi seperti apa yang akan disukai oleh calon pembeli gitu, yang lagi ngetren seperti apa.
kalau masukan saya itu hubungannya dengan work ready skills, nanti di tahapan-tahapan mana siswanya akan secara aktif mengasah keterampilan work ready-nya. Kalau Pak Jati gimana, Pak? Mungkin ada ruang yang cukup lebar untuk bisa dibahas itu usaha kopi online. Dengan kata online ini bisa dibahas supaya anak-anak menentukan dan berdiskusi sedikit menurut umpamanya. Kalau kopi online, kopinya mau kopi apa? Sekelas saset, atau kopi yang branded, atau kopi yang segar. Terus siapa yang menggiling terus? Ini kan urusannya kopi. Kopi itu kalau dibungkus, saya penyuka kopi soalnya. Begitu di package, itu umurnya hanya kira-kira 2 minggu. Ya, kalau sudah lebih dari 2 minggu, itu rasanya akan berubah. Nah, kalau model kopi yang keren seperti itu, yang sekarang sedang booming itu perlu perencanaan yang cukup matang. Gitu. Terus saingannya siapa, dan seterusnya. Karena online sama lagi kan, ini packagingnya mau kayak apa, bekerja sama siapa yang mau ngirim-ngirim, gitu kan. Cara ordernya bagaimana. Terus kalau pemasaran mungkin anak-anak akan jawab dengan Instagram dan segala macam. Membuat keputusan-keputusan itu, saya pikir akan memberikan ruang cukup lebar untuk work-ready skill. Ada negosiasi, ada survei, ada menarik kesimpulan. Gitu. Ya. Saya pikir itu doable juga. Ya, memang proyek ini sepertinya cukup doable. Jadi tinggal nanti gimana sih memfasilitasi siswanya gitu ya untuk berkreasi menciptakan usaha kopi yang mungkin beda dengan yang sudah ada sekarang. Oke Pak, tadi kita udah bahas 3 sekolah ya. Nah sekarang sekolah yang keempat, ini SMK 35. SMK 35 ini bahas tentang gerakan disiplin penggunaan alat dan ruang praktek. Jadi di sini si gurunya kalau dilihat di di slide-nya itu mereka membahas bahwa sudah ada sebuah gerakan. Nah, gerakan disiplin ini akan diterapkan ke siswanya begitu. Nah, Bapak Ibu, kami tuh agak kesulitan memberi komentar untuk SMK 35 nih karena kalau dilihat dari project plan-nya itu tidak sesuai lah dengan yang sudah diberi format yang diberikan atau panduan yang diberikan oleh Pak Heri dan Pak Toar. Jadi di situ nggak ada unsur ideation yang nggak ada, brainstorming yang nggak ada. Jadi project sudah jadi konsep atau gerakan sudah jadi akan diterapkan ke siswa gitu. Kira-kira Pak Jati bisa kasih masukan nih, nggak ini harus gimana ini? Gini, jadi IP itu menghasilkan sesuatu. Tujuannya itu. Ya. Sesuatu itu bisa produk, bisa gerakan juga bisa, tapi harus ada sesuatu. Nah, untuk menghasilkan sesuatu itu ada tahapan. Nah, dalam tahapan-tahapan itulah work ready skill akan diajarkan gitu. Jadi kalau gerakan disiplin menggunakan alat ruang dan praktek, mereka tinggal mempraktekkan, itu tidak ada perancangan. Tidak ada perancangan dan seterusnya. Jadi kalau judulnya memang gerakan disiplin pengguna alat dan ruang praktek, sangat sulit untuk dijadikan suatu proyek. Ini proyeknya bukan proyek untuk siswa. Proyeknya guru gitu, yang harus mendisiplinkan siswa, yang begitu. Ini proyek punya guru yang dinilai guru. Jadi fokusnya bukan pada students, fokusnya bukan pada siswa. Siswanya ini mau membuat sesuatu, ngerancangnya bagaimana, surveinya bagaimana, berkolaborasinya bagaimana, berargumennya bagaimana, semua tidak muncul dalam apa yang ditulis oleh SMK 35. Kayaknya gitu. Jadi kalau mau membuat proyeknya tidak berupa barang bisa,
berupa gerakan dan segala macam, ya, tapi semua yang merancang harus siswa. Gitu kan. Dan yang harus mempunyai yang relevan untuk siswa. Kalau siswa suruh disiplinkan siswa lain, ya nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi mungkin kalau proyeknya umpamanya contohnya aja ini kebersihan sekolah lah gitu. Itu kan suatu gitu kan gerakan yang dilakukan oleh anak SMP di Bali gitu kan. Itu juga satu gerakan itu bisa dibuat dalam satu proyek gitu ya. Tapi yang ini ya itu tadi tidak sesuai dengan alur sih. Jadi saya sulit untuk berkomentar. Ya, jadi komentar saya ya tidak sesuai. Work ready skill-nya saya tidak melihat ada di situ. Bahwa itu menjadi student center learning saya tidak melihat di situ juga gitu. Ya, jadi ya begitu. Ya sih, ya mungkin ada apa ya miskonsepsi work ready. Jadi ini sebetulnya kan siap kerja disiplin menggunakan alat, ruang praktek, tapi bukan work ready skills yang ini yang dimaksud gitu. Ya. Oke, begitu saja ya Bapak Ibu dari SMK 35. Semoga sih masih bisa apa ya membuat twist-twist project barulah yang mungkin lebih cocok untuk program work ready skills ini. Kita move on ya Pak. Yap. Sekolah udah 4 ya ini ya. Sekolah ke-5 SMKN 41. Ini produknya tentang memanfaatkan produk plastik. Jadi banyak limbah plastik. Mereka akan meminta siswanya merancang, mendesain sesuatu. Kalau tidak salah sih sesuatunya belum ditentukan. Yang nantinya akan desain itu berupa produk yang diambil dari limbah plastik gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau saya lihat di situ sebetulnya secara implisit work ready skills-nya sudah muncul. Hanya memang tidak eksplisit disebut di tahap yang mana ada work ready apa gitu, di tahap mana ada work ready apa. Students-nya akan aktif dari mulai melihat situasi limbahnya ada di mana, terus mendiskusikan dia mau bikin apa sampai jadi produknya. Kalau di proyeknya sini sih memang dia belum bikin prototype ya, hanya dia berencana akan membuat siswanya tuh nanti bikin diagram, mock up, model, tidak sampai jadi produknya kayaknya dari si limbah plastik itu. Doable sih, oke sih. Kira-kira Pak Jati ada masukan nggak? Ada ruang yang bagus untuk dieksplorasi. Limbah plastik sangat baik. Dan sekarang kan begini, sekarang kan banyak limbah plastik yang dibuat dan dilempar ke pasaran dan terus terang kurang laku. Itu mungkin juga perlu dipikirkan mau membuat produknya produk apa, karena kurang laku kan kualitas kurang baik dan seterusnya. Ya, tapi ide sampai membuat apa ya dari limbah plastik itu sebetulnya banyak ruang untuk berdiskusi, banyak ruang untuk mengambil keputusan, banyak ruang untuk work ready skill yang bisa muncul. Limbah plastiknya berapa sih? Gitu kan? Terus kemampuan dari anak-anak yang mau membuat itu berapa sih? Menganalisa itu saja dalam tahap itu sangat lebar untuk didiskusikan gitu. Limbah plastik yang berapa banyak, kemampuannya seperti apa, sebelum kita ngomong mau dibuat apa. Ya kan? Yang membuat siapa, kapan akan menggerakkan, mungkin bisa menggerakkan masyarakat setempat dan seterusnya. Jadi perencanaan yang lebih mendalam tentang limbah plastik, menganalisa itu saja saya pikir bisa menghasilkan bisnis plan, semacam bisnis plan yang bagus gitu. Kalau itu tidak sampai mau membuat apa ya enggak apa-apa. Untuk yang proyek ini. Nanti untuk tahun depannya kalau sudah punya data nih, data sebetulnya limbahnya berapa ton sih, kemampuan siswanya itu bisa mengolah dalam 1 minggu atau dalam 1 tahun atau dalam 3 bulan berapa sih gitu, itu sudah bagus. Berarti
ini kalau Pak Jati sarannya, kalau mereka bisa mengidentifikasi atau bikin observasi limbah plastik yang ada di sekitar sekolahnya mungkin ya, yang bisa dikumpulkan itu dari mana, limbah plastik apa, lalu berapa banyak, habis itu mereka mulai mendesain apa yang bisa dilakukan tanpa harus jadi produknya, itu sudah inovatif pedagoginya udah masuk ya Pak ya? Sudah masuk. Dan itu kalau mau dilanjutkan untuk adik kelasnya tahun depan, gitu kan, itu data itu bisa digunakan dan dipertajam lagi, dan itu bisa keren gitu. Oke, jadi sebetulnya pembelajaran atau project-project untuk work ready skills ini endingnya tidak harus jadi sesuatu ya Pak ya, maksudnya tidak harus bikin, tadi kalau bisa usaha kopi nggak harus usaha kopinya jalan gitu, ini bikin daur ulang plastik nggak harus jadi apalah tas atau apa yang terbuat dari limbah plastik, tidak harus seperti itu ya Pak? Tidak, karena ini kan lebih ke thinking. Kan ada orang bilang harus punya jiwa entrepreneurship gitu. Jiwa entrepreneurship ya salah satunya berpikir. Gitu kan. Itu landasan utamanya itu ya. Ya tidak harus terus nanti setelah lulus SMK jadi penjual kopi gitu. Tidak harus, tapi nanti mungkin tidak menjual kopi kan. Dia bisa menjual software, dia bisa menjual hal lain yang pola berpikirnya sudah siap kerja gitu. Oke, jadi proses berpikir, proses apa ya, mengolah data, mendiskusikan dan lain-lain itu sudah menjadi bagian dari program work ready skills. Nggak usah jadi menciptakan siswa yang jualan kopi untuk proyek ini kan? Enggak. Oke. Itu saya mau nge-highlight itu, takutnya Bapak Ibu guru ini agak-agak khawatir dalam waktu 1 bulan harus mengerjakan proyek ini. Apa possibilities atau doabilities-nya menjadi sulit. Gitu. Oke, untuk segmen video pertama ini kita akan akhiri dengan SMK Bunda Kandung. Bener ya, SMK Bunda Kandung. SMK Bunda Kandung ini agak mirip-mirip dengan proyek yang pernah kita gunakan sebagai contoh, Pak. Kalau waktu itu saya pakai contohnya ruang terbuka hijau. Nah, SMK Bunda Kandung ini agak lebih spesifik, mau membahas bangku dan meja tamannya saja gitu. Nah, di sini kalau di proyeknya itu saya lihat ada sedikit apa ya, fokusnya, jadi student centered atau teacher centered-nya kadang-kadang bingung. Jadi mana nih yang harus dilakukan oleh siswa, mana yang dilakukan oleh guru. Jadi kadang-kadang ada yang teacher centered-nya masih terlalu dominan. Sementara kan seharusnya lebih banyak bukan tanggung jawab ya, proses berpikirnya, proses merancang, proses diskusinya tuh ada di siswa, bukan di gurunya. Gurunya nemenin aja. Gitu. Gimana menurut Pak Jati ini? Ya, idenya bagus sebetulnya, bangku dan meja taman, gitu ya. Tapi di sini memang dari rancangan itu saya juga melihat bahwa memang fokusnya bukan pada students. Jadi yang merancang bangku dan meja taman siapa, gitu kan? Yang merancang ya anak-anak. Rancangannya mau seperti apa, serahkan pada anak-anak. Kapan mau dilakukan, ya kasih waktu ya anak-anak gitu kan. Jadi yang merancang semuanya ya anak-anak. Bahannya yang menentukan ya anak-anak. Gitu kan. Guru lebih ke fasilitator dan menemani mereka belajarnya. Jadi jangan sampai pada rancangannya harus begini, harus nyaman ya, harus pakai kayu yang begini, harus pakai, dan seterusnya, tempatnya harus di situ. Nah, perintah-perintah seperti itu mohon dihindarin, karena kalau itu dilakukan, kasihan anak-anaknya yang jadi tukang, yang punya ide gurunya, gitu kan, anak-anaknya tinggal motongin kayunya, dia jadi tukang. Jangan, justru yang merancang semuanya, tahapannya dan segala macam, berikan keleluasaan pada anak, gambarnya seperti apa, prototipenya seperti apa, dan segala. Kalau bangkunya nggak enak didudukin, nggak apa-apa. Bukan itu tujuannya, gitu kan. Kalau tamannya
bangku tamannya tidak jadi dan meja tamannya tidak jadi, tidak apa-apa. Ya karena kita mengajari justru bukan membuat bangku dan mejanya, tapi proses berpikirnya itu yang harus ditekankan. Jadi harus fokus on students, ya fokus pada anak, biarkan anak berpikir gitu. Kayaknya gitu. Oke, ya sih kalau saya lihat di tujuan pembelajarannya itu tuh memang sebetulnya agak konten spesifik, ada skill seperti skill ngelas gitu ya, yang seperti itu. Saya nggak terlalu mengerti sih, tapi sepertinya ada skill tertentu yang perlu dimiliki oleh siswa berhubungan dengan vokasinya gitu Pak, berhubungan dengan beberapa mata pelajaran yang ada di sana. Gitu. Cuman mungkin di sini kita juga selain fokus di skill itu, fokus di bagaimana siswa mempunyai ruang untuk merancang, mendesain dan lain-lain gitu ya Pak ya. Iya, jadi supaya ngelasnya bagus itu kan keterampilan ya. Tapi berpikirnya harus diberi ruang juga. Itu kan keterampilan ngelasnya bagus dan segala macam perlu memang, gitu kan. Tapi proses berpikirnya jangan dilewatkan. Karena tujuannya untuk work ready itu gitu. Kalau yang skillful, yang kerja keterampilan mekanis dan segala macam itu ruangnya ruang laboratorium ya, sudah punya ruang tersendiri. Jadi yang kadang-kadang untuk work ready tidak siap itu bukan di ngelasnya bagus tadi, tapi yaitu mengambil keputusan, bekerja sama dan segala macam. Yang diasah lebih itu daripada ngelasnya bagus, motong kayunya bagus, gitu kan, dempul-dempulnya bagus gitu. Ya, yang diasah bukan itu. Kita konsentrasi pada proses-proses berpikir. Kayaknya bisa keren juga untuk budakan tuh, ya. Oke, nah kita udah bahas 6 project nih Pak. Kita akan close dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk 6 project berikutnya. Oke Bapak Ibu, begitu feedback dari kami, bukan feedback sih ya, ini kita ngobrol-ngobrol, mengomentari saja supaya mungkin Bapak Ibu juga jadi teringat lagi sama project yang sudah dibuat sebulan yang lalu itu. Oke, terima kasih and see you. See you.